Ulangi ya. Dakwah itu adalah suatu kegiatan ya untuk mengajak orang lain atau sekelompok orang. Bedanya apa orang lain dengan sekelompok orang? Orang lain satu orang, ya kan, sekelompok orang kan banyak orang ya. Untuk mengajak orang lain atau sekelompok orang untuk melaksanakan ajaran Islam atau memeluk agama Islam, ya. Artinya apa? Kalau belum Muslim, dia diajak menjadi Muslim, kan gitu ya. Nah, kalau sudah Muslim, berarti disuruh melaksanakan ajaran Islam, ya. Mengajak orang lain atau sekelompok orang untuk memeluk agama Islam atau melaksanakan ajaran Islam demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selengkapnya kayak gitu ya. Jadi apa gunanya toh? Dakwah itu maksudnya adalah ilmu yang pelajari tentang bagaimana hadis-hadis yang terkait dengan dakwah ya. Artinya hadis yang terkait dengan dakwah itu, yang terkait dengan mengajak orang lain dan sebagainya, itu tadi sampai selesai itu tadi akan kita pelajari gitu ya. Nah, sekarang hukum pelajari hadis. Ini ada beberapa pendapat ya. Yang pertama pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu mengatakan bahwa aku tidak mengetahui ilmu yang paling utama setelah ilmu hadis. Setiap kita bicara mengenai ilmu pasti bilang begitu, ya kan? Ilmu nahwu juga mengatakan paling utama adalah mempelajari ilmu nahwu. Apalagi ilmu tauhid, kan gitu. Nah, itu wajar. Kenapa? Ya supaya orang itu mau mempelajari ilmu tersebut. Tapi pada sebenarnya semua ilmu itu bagus gitu loh, ya. Nah, dari sisi mananya yang dianggap lebih utama, kan itu ya. Ketika ilmu tauhid misalnya, itu akan mengklaim bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama, ya kan, yang paling harus dipelajari lebih dulu. Karena apa? Terkait kalau manusia itu kalau tidak bertuhan, ya kan, kalau tidak menyembah Allah, itu tidak ada gunanya. Maka kemudian yang paling penting ilmu tauhid misalnya ya. Nah, ini juga Imam Ats-Tsauri juga mengatakan seperti itu. Aku tidak mengetahui ilmu yang paling utama setelah ilmu hadis. Jadi menurut Imam Ats-Tsauri, ilmu yang paling utama adalah ilmu hadis. Karena Imam Ats-Tsauri ini adalah ahli hadis. Paham ya? Kalau tadi yang ahli tauhid mengatakan paling utama adalah ilmu tauhid. Yang ahli falak ini ilmu hadis, kan gitu misalnya. Ya itu ibarat kita dagang itu promo ya, promo bahwa yang harus dipelajari itu ilmu itu. Nah, alasannya apa ini? Tidak sembarangan ngomong ini ya. Jadi makanya mahasiswa saya bilang gitu, kalian sudah menjadi mahasiswa, jadi kalau ngomong harus berargumentasi, harus bertanggung jawab, jangan asdun ya, asal bunyi. Juga jangan omong doang, tapi betul-betul ngerti apa yang dikatakan ya, paham, terus kemudian juga dilakukan. Nah, ini ada alasannya. Alasannya apa? Sebab motivasi orang-orang yang berkecimpung di dalamnya semata-mata karena Allah. Jadi alasan Imam Ats-Tsauri ini mengatakan belajar ilmu hadis adalah yang paling utama karena orang yang belajar ilmu hadis itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Untuk apa sih belajar hadis, kan gitu kan? Logikanya kan untuk apa? Nggak bisa untuk cari duit, kan itu ya. Nah, makanya ini dianggapnya oleh Imam Ats-Tsauri orang yang paling ikhlas adalah orang yang belajar ilmu hadis. Maka hadis itu dikatakan yang paling utama, belajar ilmu hadis adalah yang paling utama. Ini ya, titik di situ ya. Terus semua aktivitas manusia membutuhkan hadis. Ini alasan kedua kata Imam Ats-Tsauri. Kenapa ilmu hadis dianggap ilmu yang paling utama untuk dipelajari? Jadi alasan kedua adalah karena semua aktivitas manusia membutuhkan hadis, ya kan? Manusia mana dulu? Ya maksudnya manusia muslim, ya kan? Contoh, misalnya ini gimana sih hukumnya nikah
anak dengan ayahnya kan gitu ya. Nah terus dicari hadisnya kan gitu ya, boleh enggak kan gitu ya. Nah maka itu alasan kedua, semua aktivitas manusia membutuhkan hadis. Sampai mengenai hukum makan dan minum. Nah, sampai menurut Imam As-Sauri ini makan dan minum kan suatu hal yang kecil. Itu aja kita perlu hadis ya. Contoh makan apa itu namanya? Belalang ya. Makan As-Sauri, pendapatnya Imam As-Sauri seperti itu. Oleh karena itu ilmu hadis lebih utama daripada sholat atau puasa sunnah. Nah, ini kenapa? Sebab mempelajari hadis itu fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini yang kaitannya dengan hukum ini bukan terkait dengan ini tadi. Ilmu hadis lebih utama dari sholat dan puasa sunnah. Logikanya gimana? Logikanya adalah orang sholat tanpa hadis, sholatnya bisa tidak diterima, ya kan? Gimana? Contohnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Hadisnya kan itu. Nah, yang perkataan Rasulullah. Hadis lain pertemuan kemarin sudah saya contohkan. Ketika shollu kama ra'aitumuni usolli, kemudian dijelaskan oleh sahabat. Setelah itu ya, itu kata-kata Rasulullah seperti itu. Tapi aku juga melihat Rasulullah caranya sholat, ya kan? Yaitu apa? Diawali dengan takbiratul ihram, ya kan? Tangan menghadap ke sana gitu, di sebatas telinga kan gitu ya, kalau laki-laki. Nah, terus kemudian sambil mengucap Allahu Akbar kan gitu ya. Terus tangannya diletakkan di dada kan gitu misalnya ya. Terus kemudian juga mengatakan, terus setelah itu dilakukan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan, lalu mengucap salam. Itu kan hadis itu ada ya, hadis tentang bagaimana tata cara sholat. Nah ini yang dimaksudkan, mengapa ilmu hadis atau belajar hadis lebih utama daripada sholat ya. Karena sholat tanpa hadis, tanpa ilmu hadis, sholatnya tidak diterima, ya kan? Sudah tahu enggak ada sholat sing ngawuran ya? Untuk sekarang udah lama, udah beberapa tahun lalu, bahkan mungkin ada 10 tahun. Lah kemarin viral lagi. Jadi di shot itu ditunjukkan orang sholat ana sing ding-ding dok ya, ana sing jundel-jundel kayak kodok gitu kan ya. Terus ada sing pakai musik ya, terus jingkrak-jingkrak gitu ya. Ya pakai mukena itu, joget-joget dan sebagainya. Ada sing anjlok-anjlok kayak pocong gitu. Nah, itu sholat versi apa gitu kan? Itu ya versi sekarpet dewek. Nah, karena tidak berdasarkan hadis. Itu yang dimaksudkan. Mengapa belajar hadis ya dan ilmu hadis itu lebih utama dari sholat? Karena sholat harus dengan hadis, dengan ilmu hadis, yaitu bagaimana tata cara sholat, bacaan-bacaan apa yang dibaca, gerakannya bagaimana, kan itu di hadis adanya. Nah, terus kemudian syarat sahnya seperti apa kan gitu ya, rukun apa saja rukunnya kan gitu, yang disunahkan apa kan gitu. Nah itu yang dimaksudkan belajar hadis atau ilmu hadis lebih utama daripada sholat. Nah kalau dari puasa sunnah ya otomatis ya sudah jelas, wong sholat yang fardu saja lebih utama belajar hadis, apalagi puasa sunnah ya kan. Sunnah kan hukumnya dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat apa-apa. Nah bahkan kalau itu rumangsane sunnah tapi salah kan malah jadi ya kan. Dulu itu banyak itu orang kita katanya puasanya puasa apa, puasa megeng. Pernah dengar puasa megeng? Kalian zaman now tadinya nggak ngerti ya. Puasa megeng itu puasa sing terus nggak berbuka. Zaman dulu banyak orang seperti itu. Lah kalau kita semua kan jangankan puasa megeng, puasa sing berbuka sore hari aja males ya kan, yang sunnah gitu loh ya kan. Lah kalau yang fardu terpaksa ya kan, terpaksa nggak sampean? Terpaksa kan? Yang aku aja ya kan, terpaksa karena itu wajib ya kan. Nggak apa-apa, lakoni aja, terpaksa lakoni daripada wis terpaksa orang lakoni kan dosa kan gitu ya, orang apa-apa ya kan, biasanya kan orang terpaksa ya, dan itu wajar ya. Nah ini jadi
lebih utama belajar hadis. Tapi jangan lupa ya, ada ininya juga, ada apa istilahnya, apostrof ya, atau apa ya, warning, atau ada garis bawahnya yang perlu diingat. Yang dimaksudkan ini bukan berarti tidak sholat, paham ya? Nah apa ora sholat? Lah ini harus belajar hadis baik ya kan? Buka kitab Mukhtar Hadis ya, buka kitab Al-Muwatta yang hadisnya ini lebih utama daripada sholat. Aku nggak sholat dulu ya orang jadi mending. Maksudnya tidak seperti itu ya. Ya sholat dijalankan tetap, tapi sholat itu harus sesuai dengan sunnah Rasul. Hadis itu namanya sunnah Rasul ya kan. Jadi hadis itu bisa disebut hadis, juga bisa ada yang menyebut khobar, juga ada yang menyebut sunnah ya kan. Nah sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah Rasul ya. Kalian pegangi maka kalian akan selamat ya, dunia akhirat tidak sesat. Yaitu amro ininya, dua perkara ini apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau orang ibadah kok berdasarkan Al-Quran tok, itu juga tidak diterima, karena tidak mungkin pas, karena Al-Quran itu bersifat global ya, hanya bersifat secara umum ya kan. Cuma bilang sholat itu apa? Ida duluki samsi ya kan, tulungil fajri itu misalnya ya, berarti tiga waktu dok ya. Qosakil lail itu 3 waktu itu dalam Al-Quran. Sholatnya cuma 3 waktu, juga tidak dikatakan gerakannya seperti apa, waktunya juga tidak dikatakan jam-jamnya ya, hanya dibicarakan secara global. Tapi kemudian di hadis diterangkan lah lebih luas lagi, di ilmu fikih nanti juga diterangkan lagi ya kan, jam-jamnya, waktunya ya itu ya. Nah kemudian pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i mengatakan demi umurku. Waduh keren ya, langsung apa ya namanya, bersumpah. Jadi orang-orang sana ya, orang-orang muslim, orang-orang soleh ya sahabat-sahabat Rasulullah dan para tabi'in itu kalau mantep itu sampai bersumpah ya, demi umurku ya, keren kan. Soal ilmu hadis ini termasuk tiang agama yang paling kokoh dan keyakinan yang paling teguh. Wah, Imam Syafi'i seorang ahli fikih juga mengatakan bahwa hadis ini, ilmu hadis ini adalah merupakan tiang agama yang paling kokoh, salah satu tiang agama yang paling kokoh ya kan. Kita lihat terusannya gimana sebelum saya terangkan ya. Tidak digemari menyiarkannya selain oleh orang-orang yang jujur lagi takwa, dan tidak dibenci menyiarkannya selain orang-orang munafik lagi celaka. Ini bahasa Arab, orang Arab memang seperti ini, bahasanya tidak seperti kita ya. Kalau kita kan simple, mudah dipahami, tapi kalau orang Arab kayak gini, memakai sastra ya, sastra yang luar biasa tinggi, makanya sering dipahami juga sulit kalau yang nggak ahli agama ya kan. Makanya kita doanya juga Allahumma faqihna fiddin ya kan, ya Allah berikan saya kepahaman pada agama, karena agama itu sulit dipahami sebenarnya ya. Makanya kalau orang memahami agama kok sepemahaman sendiri, padahal tidak memakai ilmu tafsir ya, tidak memakai ilmu hadis, tidak memakai ilmu fikih, ya rusak agama. Contohnya apa? Yang di MTA itu ya kan, enak aja mengatakan anjing halal. Kenapa? Dia hanya membaca ya kan, di dalam Al-Quran itu kalau anjing itu misalnya ikut di surga kan, anjingnya Ashabul Kahfi kan masuk surga ya kan. Satu itu argumentasinya. Dua, dia itu hanya paham bahwa yang najis adalah air liurnya, badannya tidak najis. Benar apa benar? Benar. Tetapi di sini adalah yang dimaksudkan ini hukumnya terkait najis, tetapi terkait haram kan makan daging. Memahami Al-Quran sekarpe dewek ya kan, tanpa hadis seenaknya, jadi menghalalkan anjing, daging anjing. Benar ini, dan mereka itu ngaku Islam
dan mengaku muslim yang benar gitu. Dan ada nyata sampai sekarang, bahkan sampai ke Cilacap kan, karena itu disiarkan radionya ya dari Solo ya, di sana pusatnya di Solo. Dan saya benar ke sana. Kalau nggak percaya sampean ke sana lihat di Solo, di daerah-daerah itu MTA itu ada tulisan ya, sate guguk gitu ya, gulai guguk. Itu maksudnya sate anjing ya, namanya guguk, anjing kan ngomongnya gitu ya, gulai anjing. Siapa yang jualan? Yang katanya muslim, dia ngakunya muslim, ya sholat gitu ya, ya biasa puasa, saya sedekah kayak kita, cuma sholatnya itu tadi. Kalau misalnya karpetnya di situ ada anjingnya, ya nggak apa-apa, yang penting karpetnya nggak dijilat kan gitu. Nah terus kemudian dia juga makan daging anjing, yang dodol malah ya, dodol sate anjing biasa itu MTA. Nah inilah karena dia tidak memahami ilmu hadis. Maka di sini dikatakan juga oleh Imam Syafi'i bahwa tiang agama yang paling kokoh adalah termasuk di dalamnya ilmu hadis. Karena apa? Tanpa hadis sama saja Islam habis ya. Islam tidak ada, ya kan? Kenapa? Hadis adalah semua perkataan Rasulullah, terus kemudian perilaku Rasulullah, kemudian diamnya Rasulullah. Yang itu semua adalah merupakan penjelasan-penjelasan Islam, penjelasan-penjelasan Al-Quran. Paham ya sampai sini ya? Iya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah melakukan sesuatu yang atas nama diri sendiri ya. Semua adalah atas nama Islam, semua atas nama Allah, semua atas nama ajaran Islam. Diri ya, Rasulullah menikah sampai banyak istri ya. Itu karena Rasulullah disuruh ya. Ketika Khadijatul Kubra baru wafat, kalau menikah dengan Khadijah kan sebelum jadi Rasul kan. Nah itu memang ya inisiatif pamannya menikah dengan Khadijah itu. Tapi ketika Khadijatul Kubra sudah meninggal dunia, Rasulullah sudah menjadi Rasul, istri-istri berikutnya tuh Allah yang memilihkan ya, termasuk suruh menikah dengan Aisyah gitu ya. Rasul itu mendapatkan wahyu suruh menikah dengan Aisyah kan, dan seterusnya. Yang lainnya misalnya dengan Saudah itu nyun sewu, orang sudah sepuh ya, gendut ya kan, terus kemudian anaknya, putranya itu 7 ya kan, janda. Tapi kenapa Rasulullah menikahi? Padahal Rasulullah kan seorang yang sangat mulia. Karena pada waktu itu Saudah itu ditinggal meninggal oleh suaminya, menangis ya. Di depan jenazah suaminya bilang, "Ya Allah, ya suamiku, bagaimana engkau meninggalkan aku? Sedangkan aku tidak bisa hidup tanpa dirimu, dan engkau adalah laki-laki terbaik, suami yang terbaik." Itu karena memang begitu. Tapi Rasulullah karena mendengar ratapan Saudah itu tadi berbisik, maksudnya bilang kecil-kecil itu pelan, nggak usah menangis terus Saudah, nanti kamu akan mendapatkan yang lebih baik dari suamimu gitu ya. Nah itu perang, itu meninggalnya perang jihad. Dan Saudah langsung jawab, tidak ada laki-laki yang lebih baik dari suamiku. Hebat banget kan? Nah sampai harus begitu nanti ya, jadi suami yang terbaik untuk istrinya. Jadi istrinya nggak mau sama orang lain ya. Ini yang perempuan juga begitu ya, harus menjadi istri terbaik bagi suamimu. Jadi suamimu nggak mau melirik orang lain, nggak mau ya, karena kamu sudah terbaik ya dan tercantik. Tapi tercantik bukan wajahnya ya, bukan wajahnya aja, tapi cantik yang paling bagus, yang memang betul-betul cantik, yaitu inner beauty. Kalau laki-laki handsome beauty, inner handsome, ganteng dari dalam. Nah itu sudah nggak bisa digambarkan dengan kecantikan dari luar. Contoh ya, ada perempuan seksi banget ya, cantik banget ya, tapi karakternya pemarah ya kan, emosional kan gitu ya. Apa? Inner beauty dan inner handsome. Dari ilmu ya, dari iman, dua itu yang paling penting. Iman berarti kan Islam ya, agama Islam. Ilmu berarti keilmuan. Jadi kalau sampai misalnya ya, oh suamiku kan ngerti ya, karakter suami, karakter laki-laki itu pasti tidak bisa setia, sudah jelas. Terutama adalah matanya ya.
Karena laki-laki itu ujian terbesar pada matanya, kalau perempuan pada telinganya. Jadi ngeru cewek ayu, waduh, kelalen karo bojone, ya kan? Lah, bahkan orang usah ayu-ayu lah, lebih cantik istrinya aja nih di rumah. Ming weruto karena wong wedon liwat dandan darani ayu, padahal ora karena matane laki-laki nah begitu ya, kabeh wong ayu gitu ya. Lah, cobaan juga ujian ya. Bahkan orang bilang kalau orang Jawa itu lucu. Wong lanang gue bukan apa dus dikelambeni be gelem gitu ya. Saking orang Jawa itu lucu kalau bikin falsafah. Karena apa? Saking gregetennya sama laki-laki yang tidak bisa setia ya. Nah, zaman dulu kan gitu ya, di Jawa itu enak aja. Dan saya ngalami itu. Jadi waktu saya kecil ya kan di Kubang Kangkung itu ya, di tempatnya Ismail itu di daerah sana. Masya Allah ya. Waktu zaman itu kan tahun 70-an ya, saya itu lahirnya 69, berarti tahun 70 sekian ya. Itu Masya Allah, di Indonesia, apalagi di sana di Kubang Kangkung kan notabene di sana itu kan hutan ya, komunitas hutan. Itu orang berpakaian paling apa ya, paling menutup, paling sopan itu pakai kemben sini, kayak orang mau mandi, ngerti? Kayak orang pakai handuk itu aja, itu sudah sopan banget. Lah sing ora sopan kayak apa, bayangkan tuh. Bener-bener omong-omongan terus terjadi temenan itu. Padahal punya suami ya, punya istri, bisa terjadi kayak gitu. Biasa banget itu di daerah sana. Karo tanggane ya, karo ini biasa banget itu. Zaman tahun 70 sekian ya. Nah sekarang saja tidak, tapi ya sekarang lebih ngeri lagi kalau yang ngeri ya, cuma tidak kelihatan di luar kayak gini, sudah ada komunitasnya sendiri dan ada tempatnya sendiri kan itu, naudzubillah ya. Itu kan apa namanya? Yang namanya ini tadi kita lanjutkan ke sini ya, bahwa hadis itu memang yang belajar hadis menurut Imam Syafi'i adalah orang yang teguh imannya, teguh keyakinannya, dan ini merupakan tiang agama yang kokoh. Karena orang-orang yang jujurlah yang suka menyampaikan hadis ya. Kalau yang tidak ikhlas, yang munafik, dia tidak akan menyampaikan ya kan. Hadis angel-angel ya kan, hadis angel kan. Angelnya apa? Itu tadi mata ya, tidak boleh sembarangan kan gitu. Jadi ini laki-laki ya, ujian laki-laki kan di mata, tolong jaga betul matanya. Karena apa? Sudah jelas di situ dikatakan di Al-Qur'an ya, mata itu disebut loh, ya kan? Di Al-Qur'an disebut bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan matamu kan gitu ya. Terus apa? Tanganmu kan gitu. Nah, kalau perempuan telinga itu yang itu ya. Makanya perempuan banyak itu cantik banget ya, tapi suaminya jelek ya. Mengapa? Karena yang nggak tahan sama laki-laki itu tadi fisik, ya kan? Warna wong ayu, ini orang pegatan ya, padahal bojone cerewet banget, jahat banget gitu ya. Karena ayu, ya karena yang penting pandangan mata. Nah ayu tadi ya, inner beauty. Jadi nggak perlu fisik banget, tapi sudah cantik akhlaknya ya. Cantik ilmunya gimana? Sudah tahu, wah laki-laki itu tidak bisa setia. Ya gimana perempuan itu seorang istri nyetir suami supaya jangan selingkuh ya. Nyetir ya pakai ilmunya gimana? Kalau orang beriman gampang ngomong, ya sana kamu mau mandang orang sepuasmu kan gitu ya. Atau bahkan naudzubillah ya, mau berzina sepuasmu silakan. Yang penting di akhirat tanggamu, aku enggak urusan. Ya beti dewe kan, walaupun orang anak istrinya ya, karena istrinya ngomong kayak gitu kan, oh iya ya, jadi aku enggak urusan. Kamu mau memandang siapa, mau selingkuh dengan siapa, silahkan. Enggak urusan, aku enggak akan membatasi. Yang ada adalah di situ pengawasan Allah. Ya, jadi kalau tidak ada aku, kamu enggak setia, itu urusan gitu ya. Nah kan jadinya walaupun nggak ada istrinya tetap setia gitu ya. Itu namanya
perempuan yang punya inner beauty. Ya, inner beauty di mana? Di ilmunya bisa ngomong itu, ya kan? Itu orang beriman. Lah, kalau punya suami yang nggak beriman, nggak bertakwa, gimana Bu? Tetap selingkuh aja ya, biarin kan? Kan dia yang dosa kan? Nah, kalau kuat ya tetap jadi istrinya, kalau nggak kuat cerai, ganti yang iman. Itu gampang-gampang, paham? Jadi nggak ada falsafah harus sampai mati jadi istrinya, jadi suami kalau mau masuk neraka, paham ya? Jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Ya, oke, saya lanjutkan ke sini ya. Jadi tadi yang Imam Syafi'i itu intinya pada bahwa hadis itu adalah tiang agama yang kokoh, karena tanpa hadis berarti tidak ada Islam, ya. Karena hadis salah satu sumber hukum Islam. Seperti Rasulullah mengatakan di hadisnya ini taraktu fikum, ya, amro ini, saya meninggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Berarti hukum Islam yang paling utama ada dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Sama saja kalau nggak ada hadis berarti tidak ada tiangnya kan. Nah, tidak ada Islam. Makanya harus ada yang meneruskan belajar hadis, ya, di pondok pesantren terutama yang lebih luas, ya. Nah, kalau di sini di kuliah sebenarnya hanya metode dan membantu, ya kan, studi hadis, terus kemudian hadis dakwah. Jadi nanti kalau di pesantren belajarnya cuma hadis dong. Tapi kalau di kuliah sampean sudah tahu, oh ini hadis dakwah, ini gunanya untuk berdakwah, oh ini untuk motivasi ini, kayak gitu, ya. Jadi dua-duanya, jangan kuliah toh, ya. Harus di pesantren. Lah kalau nggak di pesantren gimana? Ya paling enggak sudah tahu metodologinya kayak gini, belajar sendiri di kitab-kitab hadis. Tapi kan tanpa nyantri ya sulit kan membaca kitab hadis gitu loh, maksud saya, ya. Nah, kalau zaman sekarang banyak ya terjemah dan YouTuber ya, orang ngerti hadis kayak, ya kan? Sampean ini punya akun YouTube nggak? Pada punya akun YouTube nggak? Ya, harus punya ya untuk menandingi yang seperti itu. Tuh ngomong seenaknya ya, ini Islam. Nabi berkata atau Rasulullah SAW berkata, ya, bahkan ngomongnya saja salah. Rasulullah berkata gitu ya, dalam hadis, terus ngomong ya, sesungguhnya kamu semua tidak seperti itu. Oke, saya lanjutkan pendapat yang ketiga adalah menurut pendapatnya Al-Hakim, ya. Pendapatnya Al-Hakim itu mengatakan, andai kata tidak banyak orang yang menghafal sanad hadis, niscaya menara Islam roboh, dan niscaya para ahli bid'ah berkiprah membuat hadis palsu dan memutarbalikkan sanad. Nah, ini kalau Al-Hakim itu yang disoroti adalah sanad, ya. Artinya apa? Dalam hadis kan ada sanadnya, ya. Tetapi kalau belajar hadis matanya kan misalnya innama a'malu binniyat. Tidak dilihat di situ sanadnya siapa saja sampai ke Rasulullah apa enggak. Lah tiba-tiba hanya disampaikan ini hadis. Bisa kacau kan? Kacau. Seenaknya ada orang bikin tulisan ya, ini hadis dari Rasulullah misalnya ya, dari Nabi Muhammad. Terutama yang bikin siapa? Yaitu tadi lah Yahudi, Nasrani ya, non muslim yang mau merusak Islam. Itu kan banyak ya. Mereka karena tidak yakin terhadap Islam, ya enak-enak saja kan bikin hadis palsu gitu ya. Seperti Musailamah al-Kadzab, ya, bahkan bikin Al-Qur'an palsu kan dia. Nah, maka perlu di sini belajar ilmu hadis. Kalau Al-Hakim ini terutama yang disebut ada ilmu sanad hadis ya. Ilmu hadis itu macam-macam, ada cabangnya kemarin sudah sampaikan. Ada ilmu sanad hadis, ada ilmu rawi ya, ilmu rijalul hadis kan gitu ya. Nah, ilmu sanad hadis ini gunanya itu tadi menelusuri apakah ini sanadnya sambung sampai ke Rasul. Jangan-jangan an Abi Hurairah an gitu terus tidak sampai kepada Rasulullah kan gitu. Nah, tapi kalau kita sih mudah ya, karena kita orang zaman akhir, maksudnya sudah zaman ya jauh banget lah ya dari Rasulullah. Itu kita asal sudah dipilih-pilih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim masing-masing punya hadis sendiri-sendiri ya. Imam Muslim punya hadis namanya hadis Sahih Muslim. Nah,
Imam Al-Bukhari juga punya kitab hadis, namanya kumpulan hadisnya kitab Sahih Bukhari. Nah, tapi kok banyak orang yang ngomong Sahih Bukhari Muslim, maksudnya dua-duanya. Ya, ada di situ yang diriwayatkan oleh dua orang tersebut. Nah, ada Bukhari, ada Muslim, juga ada Bukhari Muslim. Ada minum ya. Inama malu biniyah itu hadis sahih apa hadis dhaif? Itu hadis sahih ya. Ya, makanya hadis masyhur itu maksudnya gimana? Masyhur itu maksudnya ya terkenal, sudah di rawikan oleh banyak rawi gitu ya. Nah, kalau sahih itu artinya hadisnya itu bagus. Bagus itu artinya sampai ke Rasulullah tidak ada cacatnya gitu ya. Sudah benar gitu ya. Sahih kan artinya benar gitu ya. Gitu. Makanya itu hadis sahih dari masyhur yang innama a'malu binniyat. Makanya kemudian oleh ahli fikih seperti As-Syafi'i itu kemudian memberikan setiap ibadah kita pasti harus dengan niat. Karena itu sahih dan masyhur. Jadi kalau tanpa niat tidak sah atau tidak dihitung ibadah. Makanya jangan lupa sampean itu kalau berangkat kuliah diniati ibadah bismillah lillahi ta'ala ya, terus menggugurkan kewajiban atau melaksanakan kewajiban Allah untuk mencari ilmu ya. Itu kan sudah termasuk jihad fillah ya, mencari ilmu ya kan, thalabul ilmi. Nah, supaya tidak lupa, kadang-kadang kan berangkat lupa ya kayak gini, pas ingat lah ya langsung bismillahi fi awalihi wa akhirihi ya, nawaitu ta'aluma gitu ya, li izalatil jahli lillahi ta'ala. Itu doanya kayak gitu, kuliah sama dengan doa ngaji ya. Nah, supaya tidak lupa lagi daripada tiap hari ya, dari sekarang, kalau dari kemarin enggak, nawaitu ta'aluma li izalatil jahli lillahi ta'ala. Nah, fi bismillahi fi awalihi wa akhirihi, kamu pikir ya niat thalabul ilminya dari mulai awal mendaftar kuliah sampai selesai gitu, atau sepanjang hayatmu ya. Jadi nanti misalnya sampean kok sudah tua ya, itu berarti masih terhitung sedang thalabul ilmi, paham ya? Itu saja saya sudah niat dari awal, dari sekarang ya, bahwa harta saya semuanya saya infakkan dan saya sedekahkan kepada orang yang memanfaatkan ya. Jadi rumah berarti yang nginep di rumah saya itu sedekah saya gitu ya, itu. Nah, mulai sekarang sampean juga begitu, diniatkan thalabul ilmi sampai akhir hayat. Jadi artinya ketika sampean lagi nonton YouTube-nya terkait thalabul ilmi, itu berarti kan sudah diniati ya. Jadi Allah tuh Maha tahu. Tapi Maha taunya itu kalau tidak diniati tidak dihitung gitu loh. Karena innama a'malu binniyat. Segala suatu amal pasti karena niatnya ya. Dan niat itu sangat ngaruh. Contoh ya. Ini di sini saya tanya dari sekian banyak orang, saya tanya dari sampai sini. Iya, Pahla. Niatmu kuliah ngapain? Nanti usolli fardhu duhri. Saya berniat sholat duhur kan gitu. Nah, itu makanya kalau tidak ada niatnya tidak sah. Karena itu sebagai syarat sahnya suatu ibadah. Ya, tidak hanya sholat ya, puasa juga gitu ya. Sampean besok Ramadan ya, jangan lupa niat dalam ini baru mau mulai puasa, niatin untuk 1 bulan itu boleh menurut pandangan Malik itu boleh. Terus itu mau kalau saya salah enggak terus apa yang saya tahu tuh gitu, kita niatnya awal bulan sampai sebulan ya boleh, itu boleh. Nah, itu niat apa bukan? Niat. Nah, itu berarti kan niat. Cuma beda, ada yang niatnya tiap malam, ada yang niatnya 1 bulan penuh, paham? Itu berarti ada niat. Kalau nggak niat nggak sah gitu. Iya. Malam hari itu bukan tadi itu. Kalau saya nggak salah dengar Harus niat terus, bukan nggak sah. Di dalam pandangan
lain itu kan ada sah. Ya karena kamu nggak sabar. Saya belum ngomong yang panjang, kamu sudah ngomong duluan. Dengerin dulu sampai selesai, ya kan? Nah, ya saya terangkan ya. Jadi contoh ya, kenapa penting niat dalam ibadah, dan itu harus karena tidak sah tanpa niat. Contohnya Ramadan, puasa Ramadan. Itu kan puasa fardu. Maka kalau tidak ada niatnya menjadi tidak sah. Itu ya, sampai situ paham ya? Nah, adapun niatnya itu tiap malam harus niat biar sah kan gitu ya. Tadi saya sampai situ ya. Tetapi di sini tiap malam harus niat itu menurut pendapat Imam Syafi'i, ya kan? Tapi imam lain boleh di double sekalian dari awal bulan. Saya niat puasa Ramadan sampai selesai gitu ya, 1 bulan itu boleh ya. Tetapi jangan sampai bahkan tidak niat lupa. Jadi sebaiknya malah dua-duanya ya. Dari awal bismillah, kalau saya ya biasa sih diniati bismillah nawaitu nih sauma Ramadan bae yang niatnya sebulan ya. Di hadas sahri Ramadan ya. Nah, jadi nang Ramadan tahun ini langsung ya, sebulan gitu ya. Itu awalnya. Terus tapi tiap malam tetap niat. Jadi otomatis di sini misalnya kok sampai lupa karena sudah diniati dari awal, niatnya tetap sah kan gitu ya. Tapi kalau yang tidak niat dari awal, semalam tidak niat puasa Ramadan, maka puasa Ramadannya tidak sah, menjadi puasa sunnah ya. Itu di situ. Karena puasa sunnah itu boleh tidak niat pada malamnya, boleh niat paginya kan gitu. Nah, itu. Makanya ulama yang terutama yang Syafi'i itu lebih itu lagi hati-hati. Setiap malam ba'da tarawih pasti bareng-bareng niat ya puasa gitu ya. Diniati mulai sekarang ya. Bahkan kalau berpakaian juga diniati kayak gitu ya, diniati untuk menutup aurat dan sebagainya ya. Melaksanakan sunnah Rasul gitu ya, melaksanakan ajaran Allah, itu yang akan mendapatkan kalau orang awam itu sukanya ganjaran ya, pahala surga gitu ya. Kalau para aulia, ambiya orang mikir apa-apa, sing penting ibadah lillah kita Allah, melaksanakan perintah Allah. Itu kalau yang taraf itu. Ada yang taraf lebih tinggi lagi, ibadahnya bukan karena niat ibadah lillahi ta'ala, tapi niat mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah, bukan untuk melaksanakan ibadah tapi untuk mensyukuri nikmat Allah. Itu sudah tingkatnya Rasulullah. Makanya Rasulullah kan ditanya kan sama istrinya, lo kenapa sih sama Aisyah capek-capek sholat sampai bengkak kakinya kan gitu ya, ya mulai, padahal kan Anda sudah menjadi Rasul. Itu untuk mensyukuri nikmat ya, berterima kasih jadi Rasul ya, berterima kasih pokoknya semualah bersyukur ya. Itu saya teruskan ya. Sekarang istilah-istilah dalam hadis. Nah, itu yang tadi saya katakan ya. Hadis itu kan sudah jelas, sepakat semua perkataan Rasulullah, perbuatannya dan diamnya Rasulullah itu adalah hadis namanya kan gitu ya. Tapi ada yang sama atau sejenis tetapi berbeda nama atau berbeda sebutan, yaitu yang pertama di sini sunnah ya. Jadi ada yang mengatakan hadis itu sunnah ya. Tinggal penempatannya nanti, misalnya apa? Ini loh di dalam sunnah dikatakan. Nah, kalau di dalam sunnah dikatakan itu berarti dalam hadis ya. Tapi kalau ada orang ngomong ini sunnah Rasul, itu berarti perilaku Rasul ya kan. Nah, sunnah di sini yang berarti hadis tadi, yang kalimatnya langsung menuju kepada ini loh ya, yang dikatakan dalam sunnah itu sudah hadis. Tapi kalau baru ini sunnatullah, itu berarti bukan hadis, paham ya? Kalau sunnatullah berarti adalah perintah Allah ya kan, atau sesuatu yang dari Allah. Misalnya pokoknya sunnatullahnya kalau perempuan ya mens ya, haid kan gitu ya, itu maksudnya sudah takdir dari Allah. Kalau perempuan pasti haid. Jadi nah
Yang perempuan tuh sunatullahnya kan perempuan haid, dia laki-laki sing enggak ya. Itu Fatimah ya, Fatimah itu Zahra ya, Fatimah binti Rasulullah. Kenapa dipanggil nama Fatimah itu Zahra? Karena antara lain itu tidak haid, tidak nifas ya. Jadi kalau melahirkan ya bersih, tidak keluar darah-darah kayak perempuan pada umumnya ya. Dan tiap bulan juga tidak haid. Itu Fatimah itu Zahra. Fatimah yang bersinar, bercahaya. Bercahaya apanya? Itunya. Ya paham ya? Tidak hanya wajahnya. Karena apa? Tidak kena haid gitu ya. Orang Arab kan pinter bikin majas ya, bikin kiasan ya. Rasulullah, kenapa Rasulullah dikatakan matahari Samsun kan? Rasulullah anta Samsun, anta nurun ya kan? Anta badrun. Rasulullah itu sinar ya kan? Nurun. Rasulullah itu Samsun, matahari. Rasulullah itu badrun, rembulan. Itu kan majasi. Bukan berarti Rasulullah rembulan beneran, bukan. Tapi Rasulullah itu bagaikan rembulan, menyinari orang-orang yang gelap ya. Kalau rembulan menyinari dunia yang gelap. Kalau Rasulullah adalah orang yang gelap. Orang yang gelap itu apa? Ya, orang yang tidak bertauhid ya, tidak baik kan. Jadi kalau mengikuti sunnah Rasul, ajaran Rasulullah menjadi terang gitu ya. Samsun begitu. Rasulullah kan menerangi seluruh dunia ya kan. Siapapun itu kalau mengikuti ajaran Rasulullah pasti terang ya. Dari yang tadinya goblok, mohon maaf ya. Goblok, kenapa goblok? Lah ya nyembah kok patung, ya kan? Nah, ketika Rasulullah datang diberitahu, jangan menyembah patung, patung ya iso ngapa-ngapa, ya kan? Patung itu ditanya ya dimarah-marahin. Aku sudah berdoa kepadamu, kenapa kamu diam saja? Itu kan aktivis sering ya, tidak memberikan apa? Lah aku yang ngomong. Ya kowe kepriwe ngono patung meneng bae lah kon ngapa kowe aneh juga kan gitu ya. Iya, jadi terus Rasulullah memberikan solusi bahwa itu adalah tidak bisa apa-apa. Bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam yang waktu itu ayahnya sendiri menjadi penyembah patung ya, Lata, Uzza, Mana yang paling besar ya kan, di patung kecil-kecilnya dirusak karena sedang menyatakan bahwa itu adalah tidak bisa apa-apa patung. Ya karena apa? Logika itu ya, trik ya, strategi. Nah, tadi kan ayahnya bilang, "Alah, siapa lagi yang merusak patung kalau bukan Ibrahim?" Kan itu ya. Nah, terus langsung Nabi Ibrahim kan bilang, "Loh, masa aku tanya dong sama itu yang kalungan kapak?" Gitu. Akhirnya kan marah ya kan? Ayahnya dan Raja Namrud marah. Kamu itu gimana sih, otakmu di mana gitu ibaratnya kalau orang sini bilang ya. Lah mau tahu bisa apa-apa? Enggak, masa merusak patung. Lah kan Nabi Ibrahim yang guyu. Lah kenapa tahu tidak bisa apa-apa disembah kan itu ya. Itu logika ketauhidan. Rasulullah juga begitu ya. Cuma Rasulullah tidak sefrontal itu. Rasulullah hanya menyampaikan bahwa aku adalah menyembah sebagaimana sesembahan Ibrahim ya, terus Musa, Isa. Ya kan apa? Rasulullah itu diberitahu oleh Allah bahwa Ibrahim itu dulu begini. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah yang pemberitahuan itu antara lain itu memberitahukan bahwa Nabi Ibrahim dulu pernah bertauhid, kemudian menyadarkan orang-orang yang menyembah berhala. Kan itu ya. Terus Nabi Sulaiman juga begitu, menyadarkan istrinya yang Ratu Bilqis yang waktu itu adalah penyembah matahari. Terus dibilang, kamu itu kenapa kamu menyembah matahari kan bilang gitu. Terus kenapa kamu nggak mau menyembah matahari kan gitu istrinya Bilqis itu. Terus Sulaiman bilang, aku menyembah yang menciptakan matahari gitu kan. Memangnya ada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Buktikan gitu dan sebagainya. Akhirnya Ratu Bilqis jadi muslimah dan menikah kan gitu. Nah itu namanya sunnah. Nah kalau matahari terbit di hadis dan pemahaman sunnah yang berarti bukan hadis itu ada ya, tergantung konteks kalimatnya yang mana.
ya. Itu pemahamannya seperti itu. Jadi jangan ini sunnah loh, ini sunnah. Maksudnya apa sunnah? Harus tahu ya ngomongnya ya. Ini sunnah, berarti ini adalah perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau ini menurut sunnah, itu berarti menurut hadis Rasulullah. Paham ya? Nah, tapi kalau ada orang ngomong, sunnatullah itu berarti ketentuan Allah ya. Sunnatullahnya itu. Ya, misalnya apa? Sudah sunnatullah itu kalau perempuan itu seperti itu. Gitu. Misalnya apa? Emosian gitu ya. Terus lembut ya, terus apa lagi ya banyak lah ya. Itu laki-laki juga gitu, sudah sunnatullahnya kalau laki-laki itu cuek gitu ya, terus kasar gitu ya kan sunnatullahnya gitu. Tapi kok ada laki-laki yang lembut itu beda lagi itu berarti kelainan ya, berbeda ya, sudah ada bedanya ya. Sunnah ini artinya kalau secara lugawi adalah jalan ya. Makanya ada sunnah Rasul, ada sunnatullah, karena asli artinya secara logawi adalah jalan ya. Jalan yang ditempuh Rasulullah, jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Kalau Allah itu bukan yang ditempuh oleh Allah, tapi yang ditunjukkan oleh Allah ini ya. Terus secara terminologi sunnah, ini sunnah yang kaitannya dengan hadis ya, makna hadis ya, yang artinya hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir atau diamnya Rasulullah. Berarti sunnah di sini dimaknai sunnah seperti memaknai hadis. Paham ya? Yang ini ya. Yang kedua, ada juga pendapatnya muhaddisin yang mengatakan bahwa hadis bisa juga disebut pasti setiap para ahli menentukan tingkat kepercayaan suatu sanad ya atau riwayatnya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana para ahli hadis menentukan tingkat kepercayaan terhadap sanad atau riwayat dari hadis tersebut, dan apa kriteria yang digunakan untuk menilai keandalan para perawi hadis? Ya. Ya. Oke ya. Jadi tadi kan syarat syarat ada ilmu sanad gitu ya, ilmu yang di situ ya. Bagaimana caranya mengetahui apakah sanad itu sampai kepada Rasulullah kan gitu ya. Nah, itu ada ilmunya tadi yang namanya ilmu sanad hadis. Nah, ya tidak dipelajari di sini karena saya hanya menyampaikan mata kuliah hadis dakwah. Tetapi bisa saya gambarkan, artinya saya berikan contoh sedikit ya. Contoh sanadnya. Sanad di situ kan urutan ya, urutan sampai kepada Rasulullah yang anan ya. An Abi Hurairah ya kan, an Ibnu Majah. Nah, di situ ternyata sampai ada sanad terputus. Loh, setelah ngan Ibnu Majah kok ke atasnya aneh, bukan ngan yang sampai kepada Rasulullah, tapi di situ orang lain yang hidupnya sesudahnya ya. Misalnya apa? Tiba-tiba di situ ada an kiai siapa di sini, wah ya ada dia toh ngam an Ibnu Taimiyah misalnya, tapi Ibnu Taimiyahnya tidak hidup di zaman itu. Nah, itu namanya berarti ini hadisnya tidak sahih. Dilihat dari segi sanadnya. Nah, rawi pun begitu ya. Rawahu Bukhari gitu ya. Nah, itu sudah jelas berarti ini sahih. Karena kalau hadis Bukhari dan Muslim pasti sahih. Bahkan hadis sahih itu ada 6 kitabnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terus Sahih Ibnu Majah ya, terus yang Syekhoni itu namanya Bukhari dan Muslim. Terus ada 6 lah ya, ada sanad, ada hadis-hadis yang sahih itu ada 6. Lah selain itu bisa tidak sahih. Berarti cara mengetahui apakah hadis itu sahih dari rawinya dikembalikan lagi, dirujukan kepada 6 kitab hadis itu. Ada enggak ya hadis ini yang diriwayatkan di dalam hadis itu? Paham ya? Rawinya ya, rawinya ada enggak di situ? Nah, kalau ada dirujukan ke situ, berarti itu adalah hadis.
itu. Asar bukan waktu asar ya. Ada juga yang mengatakan hadis sebagai suatu asar ya, pakai asar ya. Itu secara etimologi asar berarti bekas ya, atau sisa-sisa. Nah, bekas atau sisa-sisa di sini awalnya itu adalah bekas kampung ya, zaman dulu ya. Asar Bani Kilab berarti itu bekasnya Bani Kilab, pernah tinggal di situ, karena di Arab itu dulu budayanya berpindah-pindah tempat ya. Nah, tidak di Arab dok, di mana-mana, karena zaman itu manusia masih pikirannya belum berkembang, masih sederhana. Jadi cuma pindah-pindah tempat. Kenapa pindah tempat? Misalnya bertani di sini ya, muncul maksudnya tumbuh banyak makmur. Ya, lama-lama kan dibuat tani terus kan akhirnya tidak subur tanahnya. Nah, ketika sudah tidak subur, pindah ke tempat lain yang lebih subur itu. Makanya lah orang Arab itu kan nggak ada tanah yang subur kan. Wah, sampai sekarang juga kering kerontang itu. Makanya dibela-belain sampai berdarah-darah perang kan di sana. Artinya antar suku, antar kabilah itu saling perang, permusuhan itu ya. Nah, itu biasanya kalau yang sudah ditinggalkan dinamakan asar Bani Kilab misalnya. Itu asalnya dari itu secara secara terminologi. Asar itu ada dua karakter atau dua indikator. Yang pertama adalah identik dengan hadis ya, identik dengan hadis. Artinya kalau ada orang yang mengatakan asar Rasulullah, itu berarti hadis Rasulullah ya. Sebagaimana Imam Nawawi pernah mengatakan ada hadis marfu dan hadis mauquf dengan asar ya. Artinya Imam Nawawi pernah mengatakan ada suatu hadis ya, hadisnya marfu ya. Ada juga yang hadis mauquf waktu itu. Tapi tidak mengatakan ini hadis Imam Nawawi, tapi mengatakan asar ya, asarnya Rasulullah, bukan hadisnya Rasulullah. Tentu saja ya waktu itu yang dimaksudkan adalah hadis. Makanya asar bisa berarti hadis di sini ya. Itu yang A. Yang B, asar adalah yang datang dari sahabat, baik perkataan maupun perbuatan. Dalam hal ini asar berarti hadis mauquf ya. Hadis mauquf ini dilihat dari bekas-bekas atau peninggalan Nabi Muhammad ya. Jadi asar yang berarti yang kedua ini itu memang berasal dari sahabat yang mengatakan, tetapi sebenarnya itu juga disandarkan kepada Rasulullah. Misalnya seperti apa? Misalnya begini, Ali misalnya mengatakan ya, misalnya, tapi misalnya ini bukan hadis ya, artinya saya tidak mengatakan yang saya katakan hadis gitu ya. Misalnya Ali mengatakan bahwa itu misalnya akhlak itu lebih baik daripada ilmu gitu misalnya, kan ada ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu Ali mengatakan sendiri, tidak mengatakan. Kita lanjutkan ya. Sekarang asar tadi ya. Saya ulangi ya. Jadi asar itu dikatakan oleh sahabat ya, atau oleh tabi'in atau tabi'in ya, tabi'ut tabi'in ya, artinya pengikutnya tabi'in ya, terusannya itu tidak ngomong kalau itu dari Rasulullah ya, tidak bilang kalau itu hadis, tapi sebenarnya itu dari Rasulullah. Paham ya? Jadi makanya di sini bisa dikatakan sebagai hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Cuma sayangnya tidak mengatakan itu dari Rasulullah. Misalnya apa? Ya contoh tadi ya, al akhlaqu khairum minal ilmi misalnya. Tapi ini saya bukan hadis ya. Saya lagi ngomong sendiri pakai bahasa Arab, paham ya? Karena kalau saya ngomong ini hadis tapi bukan hadis, kan saya dosa ya kan? Tadi di awal kan sudah disampaikan, mempelajari ilmu hadis adalah ilmu yang paling utama. Karena apa? Orang yang menyiarkannya adalah orang yang jujur, ya kan? Tidak takut yang takut kepada Allah kan itu. Kenapa? Sudah diklaim
siapa yang berbohong tentang Rasulullah, berbohong apapun yang terkait dengan Rasulullah, maka dia akan masuk neraka. Makanya saya bilang, ini contoh kalimat dari saya, paham ya? Seandainya ada, misalnya ada sahabat yang mengatakan al-akhlaqu khairum minal ilmi, misalnya ya, akhlak lebih bagus dari ilmu, ngomong kayak gitu. Tapi sahabat nggak ngomong kalau itu adalah perkataan Rasulullah, tapi sebenarnya itu adalah perkataan Rasulullah, maka itu disebut asar, ya, paham ya? Jadi hakikatnya asar juga hadis, cuma dikatakan oleh sahabat tidak bilang kalau itu adalah hadis. Kedua, bisa juga hadis tersebut dari Rasulullah, tidak dikatakan itu dari Rasulullah, tapi sebenarnya dari Rasulullah, tapi memakai kata-kata sahabat, paham ya? Karena apa? Kalau yang hadis betul-betul dari Rasulullah, semuanya yang dikatakan hadis adalah plek jiplek kata Rasulullah, paham ya? Seharusnya misalnya tadi sallu kama ra'aitumuni usolli, itu kok Rasulullah mengatakannya seperti itu kan berarti perkataan Rasulullah pas jiplek gitu ya bahasa Jawanya. Tapi ada juga hadis yang bahasanya sudah dibahasakan oleh penyampainya, paham ya? Oleh perawinya. Jadi kalimatnya tidak seperti itu, kalimatnya dipakai kalimatnya sendiri. Misalnya apa? Rasulullah mengatakan kepadaku bahwa kalau sholat itu mestinya seperti sholatnya Rasulullah gitu loh ya, tapi nganggo bahasa Arab gitu ya. Nah itu seperti itu.